Shalom Bapak Ibu, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Saudara, mari siapkan diri untuk kita membaca firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur di pagi hari ini. Sebab Tuhan baik yang sudah memelihara dan menjaga serta memberkati istirahat tidur kami di sepanjang malam yang telah berlalu. Dan oleh kemurahan-Mu saja kami ada sebagaimana kami berada. Dan karena itu kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau menikmati Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Urapi kami, buka hati pikiran kami, urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Saudara, mari kita membaca di dalam Mazmur 84 ayat 1-13. Rindu kepada kediaman Allah. Untuk pemimpin biduan menurut lagu Gitit, Mazmur Bani Korah, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapat sebuah rumah, dan burung layang-layang sebuah sarang, tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Berbahagialah manusia yang kekuatannya di dalam Engkau, yang berhasrat mengadakan ziarah. Apabila ia melintasi lembah Baka, mereka membuatnya menjadi tempat yang bermata air. Bahkan hujan pada awal musim menyelubunginya dengan berkat. Ayat 8, mereka berjalan makin lama makin kuat, hendak menghadap Allah di Sion. Ya Tuhan Allah semesta alam, dengarkanlah doaku. Pasanglah telinga ya Allah Yakub. Ayat 10, lihatlah perisai kami ya Allah, pandanglah wajah orang yang Kau urapi. Ayat 11, sebab lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari tempat lain. Lebih baik berdiri di ambang pintu rumah Allahku daripada diam di kemah-kemah orang fasik. Ayat 12, sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemuliaan Ia berikan. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Ayat 13, ya Tuhan semesta alam, berbahagialah manusia yang percaya kepadamu. Saudara, di ayat 2 dikatakan di sini, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Saudara, kesukaan Daud adalah berada di bait Tuhan. Mengapa? Karena disitulah ia menemukan dan mengalami serta merasakan hadirat Tuhan. Inilah yang menjadi kerinduan dalam hidup Daud. Di ayat 3 dia katakan begini, jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran Tuhan. Saudara, ada banyak orang Kristen yang merasa tidak betah berada di bait Tuhan. Apa buktinya? Buktinya, mereka tidak serius saat melakukan ibadah. Bahkan tidak sedikit di antara mereka yang tampak main-main dan bersenda gurau. Atau mereka melakukan ibadah hanya sebatas aktivitas jasmania dan rutinitas. Bukan didasari oleh kasih dan kerinduannya untuk berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Di Matius pasal 15 pada ayatnya yang ke-8 dan 9 dikatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Bapak Ibu, kalau kita lihat tadi di Matius pasal 15 ayat 8 dan ayat 9 ini, dikatakan bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya padahal hatinya jauh daripada aku. Sebab itu Tuhan tegaskan, percuma mereka beribadah kepada aku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Nah saudara, selama ibadah kita hanya sebatas rutinitas tanpa disertai kasih dan kerinduan kepada Tuhan, saudara dengar baik, kita tidak akan pernah merasakan dan mengalami manifestasi dari hadirat Tuhan. Rasul Paulus menuliskan nasihat kepada Timotius, anak rohaninya, juga
menasehati saudara dan saya saat ini. Dikatakan begini, latihlah dirimu beribadah. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 bagian B. Mengapa kita disuruh melatih diri untuk beribadah? Kalimat selanjutnya dikatakan begini di ayatnya yang ke-8 ya. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Saudara, ini berbicara tentang kedisiplinan rohani. Sering dijumpai orang-orang Kristen yang tidak disiplin rohani, berdoa, membaca Alkitab atau beribadah hanya, sekali lagi, hanya dilakukan pada situasi dan kondisi tertentu. Ketika sedang menghadapi masalah dan pergumulan hidup yang berat, mereka tampak bersemangat mengerjakan perkara-perkara rohani. Tetapi begitu keadaan sudah beres dan nampak normal, perkara-perkara rohani tidak lagi menjadi hal yang prioritas. Saudara, sahabat Galilea dan seluruh subscriber Galilea Network yang diberkati oleh Tuhan Yesus, penting sekali untuk mendisiplinkan diri dalam hal-hal rohani. Mengapa? Karena disiplin rohani itu sangat bermanfaat bagi kebugaran rohani kita. Jika kita sehat secara rohani, fondasi hidup kita pun akan semakin kuat. Seberat apapun badai kehidupan menerpa, kita akan tetap tegak berdiri dan tak tergoyahkan. Amin. Jadi untuk mengalami hadirat Tuhan secara permanen, kita harus melatih diri dalam hal ibadah. Dan itu butuh kedisiplinan yang tinggi. Saudara, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, tetapi marilah semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh diingatkan supaya kami selalu merindukan Tuhan. Sebab di luar Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Sebaliknya bersama Tuhan kami cakap menanggung segala perkara. Berkati kami semua sahabat Galilea di mana saja mereka berada, yang aktif di live chat maupun yang tidak, semuanya Tuhan berkati. Yang sakit disembuhkan, yang letih lesu berbeban berat diberikan kelegaan, yang terikat oleh dosa dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kami semua ada dalam penyertaan dan perlindungan dari Tuhan. Terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapa kami yang di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada